Sidang kasus tewasnya Prada Lukinamo yang dianiaya seniornya kembali digelar Senin hari ini. Pada sidang pekan ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 35 akan mendengarkan kesaksian dua dokter RSUD Airamo untuk terdakwa Ahmad Faisal. Menurut rencana, sidang akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang pembuktian mendengarkan saksi tenaga medis. Mereka adalah Dr. Kadinda Bibiana Uga yang merupakan dokter jaga UGD yang menangani Prada Luki, serta Dr. Gede Rastu Adi Maharta, dokter yang bertanggung jawab menangani Prada Luki saat menjalani rawat inap hingga masuk ke ICU. 3 berkas perkara yang berkaitan dengan meninggalnya almarhum Prada Luki akan dilaksanakan secara terbuka untuk umum, mulai dari awal pemeriksaan sampai dengan putusan. Jadi kami tekankan bahwa sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Apabila ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa sidang dilaksanakan secara tertutup, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan lanjutan kasus tewasnya Prada Lukinamo yang dianiaya seniornya, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Putu, untuk saat ini apa saja kesaksian yang diungkap di pengadilan oleh dua dokter RSUD Airamo untuk terdakwa Ahmad Faisal atau Danki dari Prada Lukinamo? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Ini sebetulnya sidang baru saja selesai tadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah begitu ya, atau waktu Kupang kurang lebih. Kalau di Jakarta berarti sekitar jam 11 siang. Ini sidang sudah selesai dan nanti akan dilanjutkan lagi pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan ahli. Sementara untuk sidang pada hari ini, memang kalau bicara soal saksi, ini bukan kali pertama dua saksi ini bersaksi di ruang sidang. Tapi untuk terdakwa Ahmad Faisal, ini memang baru pertama kali dan saksi ini sebetulnya tidak ada di berkas sebelumnya, tapi dari permintaan auditor militer maka dua saksi yaitu dokter dari RSUD Airamo Nagekeo ini dihadirkan untuk kemudian memberikan keterangan, di mana kalau lihat jalannya sidang tadi sebetulnya yang menarik begitu ya Juno dan juga saudara, salah satunya adalah keterangan dari dokter Gede Rastu, di mana tadi ini lebih menguatkan lagi begitu adanya indikasi kekerasan yang kemudian berujung pada kematian. Karena kalau kita lihat pasal yang didakwakan begitu kepada para terdakwa termasuk juga Ahmad Faisal, meskipun sedikit berbeda untuk Ahmad Faisal ada pasal terkait dengan kelalaian, tapi intinya garis besar pasalnya tetap sama, yakni terkait dengan kekerasan yang kemudian berujung pada kematian. Nah, kalau kita dengarkan keterangan tadi dari dokter Gede Rastu, ini disampaikan bahwa memang penyebab kematian dari Prada Lukinamo ini ada 3 hal yang utama, yaitu adanya kerusakan pada limpa, kemudian adanya infeksi luar yang kemudian ini menyebar pada organ dalam begitu, sehingga terjadi juga infeksi di area organ dalam dan adanya gagal ginjal. Dari keterangan yang disampaikan oleh dokter Gede tadi disampaikan bahwa memang 3 hal tadi ini berkaitan dan penyakit yang kompleks ini terjadi karena mulanya ada luka di bagian luar, adanya kekerasan ataupun juga trauma benda tumpul yang kemudian akhirnya mengakibatkan adanya hal-hal tersebut terjadi. Ya, ini ada gagal ginjal, kemudian ada infeksi dan juga adanya kerusakan pada fungsi limpa. Dan kemudian juga ini sama halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Dr. Kadinda Bibiana yang sempat merawat Luki pada saat pertama kali tiba di RSUD Airamo, yakni pada saat di IGD, di mana ada bekas-bekas luka yang dilihat secara langsung dan juga ada infeksi yang juga ditemukan pada saat baru pertama kali tiba di IGD. Artinya ini berkesinambungan begitu ya keterangan antara saksi baik itu Dr. Kadinda ataupun juga Dokter Gede, bahwa memang ada luka-luka yang dialami yang kemudian memicu adanya 3 hal tadi yang mengakibatkan Prada Lukinamo meninggal dunia. Jadi kalau kita bedah begitu dari segi pasalnya Juno dan juga saudara, sebetulnya keterangan Dokter Kadinda dan juga keterangan dari Dokter Gede ini sudah
memenuhi unsur dari pasal yang disangkakan. Meskipun kalau kita bicara bagian lainnya terkait dengan kelalaian, tentu ini tidak dipaparkan secara jelas karena ini memang berbeda begitu bagiannya dengan saksi yang dihadirkan yaitu sebagai dokter. Tapi kalau kita lihat pada persidangan pada 2 pekan sebelumnya di mana juga dihadirkan anggota dari TNI, dari batalion begitu. Ini juga menunjukkan adanya unsur yang terpenuhi terkait dengan kelalaian di mana tidak ada upaya maksud kami dari terdakwa yakni Ahmad Faisal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Jadi kembali lagi karena proses persidangan ini masih panjang, pekan depan untuk terdakwa Ahmad Faisal ini masih akan mendengarkan keterangan ahli, lalu kemudian masih ada kesempatan untuk terdakwa memberikan keterangan juga sampai nanti di penghujung majelis hakim memberikan putusan. Tapi kalau kita bedah begitu ya dari pasal, dari unsur, dari kata demi kata yang ada di pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, nampaknya begitu ini keterangan dari saksi menguatkan unsur-unsur tersebut atau menguatkan dakwaan dari auditor militer. Jadi proses persidangannya masih panjang, Juno dan juga saudara, kita masih nantikan nanti bagaimana prosesnya lagi dan apa keterangan dari ahli karena untuk Senin depan ini belum ada nama yang diberikan oleh pihak pengadilan militer siapa ahli yang akan dihadirkan, tapi kurang lebih ini akan berkaitan dengan hukum pidana tentu saja. Lalu kemudian juga pada besok, Juno dan juga saudara, ini ada berkas lain yang disidangkan masih seputar kematian dari Prada Luki Namo yang dianiaya oleh seniornya, yaitu untuk 17 terdakwa pada hari Selasa dan nanti ada 4 terdakwa untuk hari Rabu. Berbeda dengan Ahmad Faisal, kalau Ahmad Faisal pekan depan ini sudah pemeriksaan ahli begitu ya, tapi untuk terdakwa 17 terdakwa dan juga 4 terdakwa untuk minggu ini atau pekan ini masih mendengarkan keterangan saksi karena ada satu saksi yang belum memberikan keterangan, yaitu anggota TNI yang seharusnya dijadwalkan pada minggu depan tapi kemarin tidak bisa hadir sehingga dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada pekan ini. Dan sidang akan dimulai seperti biasa, terbuka untuk umum, dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juga Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan saudara, fakta baru terkait kasus kematian Prada Luki Namo kembali terungkap. Seorang sahabat mengungkapkan bahwa Luki sudah mengalami kekerasan sejak bulan Juni lalu. Natalia, sahabat Prada Luki, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum meninggal, Luki sempat mengeluhkan dirinya dianiaya senior. Dalam panggilan video, Natalia melihat luka di tubuh Luki. Di rumahnya, Natalia menunjukkan ruangan tempat Luki biasa belajar dan beristirahat. Menurut Natalia, Luki adalah sosok yang tekun yang bertekad menjadi TNI untuk membahagiakan keluarganya. 1 minggu di Nagekeoka itu sudah dianiaya, sudah dipukul. Terus saya tanya kenapa dipukul, tidak tahu nama senior dengan NRP-nya. Terus setelah itu masih lagi dipukul berame-rame tentang kasih nama NRP sama nama senior. Terus dia dipukul sendiri di belakang barak. Terus lagi yang bulan Juli kemarin kalau tidak salah, itu dia dipukul. Dia bilang dia tidak kuat lagi di sini, dia mau pindah saja ke Kupang. Terakhir chat dengan saya tanggal 27. Terus tidak ada lagi chat, kakak. Peradilan kasus kematian Prada Luki Namo dianiaya seniornya menarik perhatian masyarakat Kupang, NTT. Dari tokoh agama, mahasiswa, hingga warga ikuti proses sidang yang digelar secara terbuka di Pengadilan Militer Kupang. Lantas apa harapan masyarakat NTT? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, serta Citos Natun, dan juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kematian Prada Luki Namo menjadi sorotan, saudara. Bukan hanya oleh keluarga ataupun kerabat terdekatnya, tapi seluruh masyarakat. Lantas apa harapan yang ditaruh oleh masyarakat dalam proses hukum yang tengah berjalan? Ikuti saya. Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, kini jadi sorotan karena sidang kematian Prada Luki Namo yang digelar di kota ini. Kematian Prada Luki Namo yang merupakan putra daerah menjadi perhatian warga Kupang. Rangkaian sidangnya juga diikuti masyarakat. Secara langsung sidang Prada Luki Namo juga menjadi perhatian warga. Dari tokoh agama, mahasiswa, hingga warga ikuti proses sidang yang digelar secara terbuka di Pengadilan Militer Kupang. Mereka punya harapan tersendiri terhadap jalannya persidangan yang masih berlangsung. Kami dari masyarakat harapannya setidaknya
yang menjadi pelaku terhadap kematian almarhum Pradaluki yang telah sementara mengikuti sidang, harapannya sama dengan harapan keluarga, bahwa pelaku atau terdakwa itu harus dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan harapan keluarga sama dengan masyarakat itu sampai harus dipecat. Jadi saya harap TNI itu serius memperhatikan. Ini presiden sangat-sangat buruk. Jadi saya secara pribadi menaruh harapan yang penuh pada hakim, karena hakim akan memutuskan ya, setelah melihat fakta persidangan. Dan saya percaya, saya melihat hakim yang memimpin sidang ini, mereka betul mempunyai integritas, mereka betul menjaga marwah, dan juga saya lihat mereka adalah seorang manusia. Ya, dalam proses saya betul melihat ekspresi mereka juga turut sedih, mereka juga turut marah, dan saya melihat bahwa ya hakim menjadi benteng terakhir ya dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan dakwaannya ini, kami kembalikan pada proses persidangan, dan harapan kami untuk bisa menggali secara baik sehingga kemudian bisa terang benderang soal masalah ini, dan juga berkaitan dengan tuntutannya itu. Harapan kami untuk bisa sesuai dengan perbuatan mereka dan sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Persidangan kasus kematian Pradaluki Namo dianiaya seniornya dimulai sejak 27 Oktober lalu dan masih berlangsung. 22 terdakwa sudah diperiksa, saksi-saksi juga sudah dihadirkan, termasuk keluarga, kerabat, dan dokter yang sempat merawat Pradaluki. Keputusan yang adil dari Majelis Hakim di Pengadilan Militer Kupang bukan hanya jadi jawaban bagi keluarga Luki, tapi ini jadi satu kepastian hukum bagi seluruh masyarakat bahwa siapapun yang melanggar peraturan atau melanggar hukum akan diganjar dengan hukuman yang setimpal. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.